Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Arifin, mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan statistik parametrik uji ANOVA. Statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji tes jumlah sampel yang digunakan adalah satu atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA dibagi menjadi 2, uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA 2 arah. Uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Uji ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel, berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Kita akan menguji one-way ANOVA saja. One-way ANOVA, contoh kasusnya, mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel value-nya 1 kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Menguji kesamaan varian pada tabel test of homogeneity of variance. Pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varians sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai sig. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, apabila nilai sig kurang dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Hipotesis H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Pada ANOVA, syarat agar diterima dan tidak adalah sebagai berikut. Apabila sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Apabila sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Uji F-tabel dan F-hitung. Selain membandingkan antara nilai sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F-hitung kurang dari F-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. F-tabel sama dengan di pembilang per di penyebut. DF pembilang per DF penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Pertama, klik file, open data. Terus files of type-nya kita ganti Excel. Kita cari datanya. One way data. Open. Oke. Kita bisa lihat di data views-nya masih berbentuk kalimat.
Tadi kan kita ingin mengelompokkan, jadi di sini kita akan mengubah dulu jadi angka. Caranya yaitu transform record into some variable, terus masukkan kelompok pasien ke variabel, old news value, obat sama dengan value-nya 1, obat Y value 2, obat Z 3. Continue. Oke. Nah, ini sudah berubah. Kita ke variable view, type-nya kita ganti jadi numerik. Kita ganti lagi value-nya. Value 1, obat X, labelnya obat X. Nah, value 2, labelnya obat Y. Dan value 3, labelnya obat Z. Oke. Selanjutnya kita mencoba one way ANOVA-nya dengan cara kita klik analyze, compare means, one way ANOVA, terus masukin tekanan darah ke dependent list. Tekanan darah ke dependent. Kelompok pasien ke faktor. Lalu option klik untuk Benferoni dan Tukey. Lalu option klik deskriptif dan homogeneity. Maaf. Kita klik continue, post hoc. Di sini kita akan menguji untuk Benferoni dan Tukey. Continue. Oke. Untuk statistik deskriptifnya secara deskriptif obat X dengan sampel 7, obat Y 7 dan obat Z 7, mean-nya untuk obat X 125.000, obat Y 125.000 dan obat Z 152, 143. STD deviation-nya 10,8012 untuk obat X, 12.508 untuk Y dan 15,573 untuk Z. Dan STD error-nya untuk obat X, Y, dan Z 4,08, 4,75, dan 5,86. Nah, untuk yang tes homogeneity, kita lihat nilai sig 0,708 yang berarti lebih dari 0,05. Jadi, sesuai pedoman, data tersebut mempunyai varians yang sama. Jadi, dapat disimpulkan varians 3 kelompok pasien dari tekanan darah tinggi mempunyai varians yang sama atau homogen. Jadi, berdasarkan tes homogeneity of variance sudah memenuhi salah satu syarat untuk pengujian one-way ANOVA. Untuk tabel ANOVA, kita membutuhkan hipotesis dan kriteria. Di sini nilai sig-nya 0,01, yang artinya kurang dari probabilitas 0,05, maka sesuai hipotesis H0 ditolak, HA diterima.
Post-Hoc digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Jadi, di post-hoc adanya perbedaan yang signifikan untuk KHSD, yaitu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan. Kalau Bonferroni adalah pengujian analisis sampel yang sama ataupun berbeda di setiap perlakuan. Output homogeneous subset instead. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena tekanan darahnya sama 125,00 untuk kolom yang kedua obat Z 152,14. Adanya perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Z. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.